Halo anak-anakku, apa kabar? Harap semuanya sehat-sehat ya. Hari ini pembelajaran kita ya untuk kelas 8 tentang Roh Kudus memberi daya kekuatan. Nah, anak-anakku, sebelum mulai pembelajaran kita akan awali dengan berdoa. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu hari ini. Pada hari ini kami ingin bersama-sama belajar untuk mengenal daya kekuatan Roh Kudus. Buatlah hati dan pikiran kami agar mampu untuk mengenal, menghayati akan daya dan karya Roh Kudus-Mu. Buatlah kami peka akan ajaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami semakin beriman kepadamu. Engkau kami puji ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita dan berdoa. Nah, masih ingat peristiwa Pentakosta? Iya, masih dong ya. Yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Kapan ini terjadi? Terjadi ya setelah 50 hari dari wafat Yesus. Kemudian setelah 3 hari dari wafat Yesus bangkit. Kemudian 40 hari setelah Yesus wafat, kemudian Yesus naik ke surga. Kemudian 50 hari setelah Yesus wafat, kemudian yang disebut dengan peristiwa Pentakosta ini ya, di mana Yesus menjanjikan Roh Kudus ya yang akan menyertai kita sampai sepanjang segala masa. Nah, peristiwa Pentakosta ini memegang peran penting ya dalam perjalanan hidup menggereja, karena melalui Roh Kuduslah ya para rasul menjadi tergerak hatinya ya, seperti angin yang kencang ya. Peristiwa Pentakosta ya, ketika Roh Kudus datang kepada mereka didahului dengan tiupan angin yang kencang. Nah, Roh Kudus juga yang melepaskan lidah para rasul untuk mewartakan Yesus adalah Tuhan. Yang tadinya mereka takut-takut ya, karena guru mereka ditangkap, guru mereka dibunuh ya, disalib ya. Mereka merasa bahwa mereka kehilangan panutan, mereka kehilangan teladan. Tapi karena Roh Kuduslah kemudian bisa mewartakan bahwa Yesus yang sudah wafat kemudian bangkit, menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, inilah peran Roh Kudus, daya kekuatan Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Dan Roh Kuduslah yang mengobarkan semangat para rasul sehingga mereka berani mewartakan dengan semangat yang berapi-api seperti nyala api. Ya, ketakutan mereka hilang. Ya, karena apa? Karena daya kekuatan Roh Kudus. Yang tadinya mereka ketakutan, takut merasakan hal yang sama yang dialami oleh Yesus. Mereka ditangkap, mereka bahkan mungkin dibunuh ya, tapi karena Roh Kudus mereka mewartakan dengan semangat yang berapi-api. Dan Roh Kudus juga yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Peristiwa Pentakosta menjadi tanda di mana orang-orang dari berbagai tempat mendengarkan pewartaan para rasul sesuai dengan bahasa mereka sendiri. Inilah karya daya kekuatan Roh Kudus yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Dan Roh Kudus juga yang mendampingi gereja hingga gereja sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya. Dan karya-karya gereja pun sampai saat ini bisa kita rasakan ya. Banyak rumah sakit, tempat-tempat pendidikan yang memang diawali oleh gereja untuk karya pelayanan, di mana Roh Kudus ingin mendampingi gereja, mewartakan mewartakan kasih Yesus yang telah bangkit sebagai juru selamat kita. Misalnya karya-karya pendidikan di sekolah yang anak-anak ya sudah mengalami ya mungkin oleh suster-suster, oleh para frater, oleh para romo ya, yang membuka sekolah-sekolah untuk karya pendidikan, dan melalui pewartaan ya, pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, kemudian oleh para katekis ya di gereja-gereja, dan oleh kita semua tentunya. Karya-karya seperti liturgia ya, perayaan Ekaristi, ibadat, dan karya-karya yang lain ya. Ini merupakan
peran serta atau pendampingan Roh Kudus terhadap gereja sehingga gereja dapat berkarya sampai saat ini. Nah, anak-anakku, kita juga akan belajar hari ini dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14 sampai 43. Kita akan baca sama-sama ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang engkau sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret, orang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudus melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburnya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengadakan sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Kemudian itu ia telah bangkit. Ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus ialah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami buat, saudara-saudara?
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Nah, anak-anakku, apa yang kita bisa petik dari kisah para rasul yang barusan kita baca tadi? Ya, sekali lagi, mereka, ya, para rasul, ya, Roh Kuduslah yang mempersatukan umat dari berbagai bangsa. Ya, kabar gembira ditujukan kepada semua bangsa. Hal itu dilambangkan dengan peristiwa di mana para rasul berbicara menggunakan suatu bahasa tetapi dapat dimengerti oleh semua orang yang datang dari berbagai bangsa. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul dan hari Pentakosta mengawali babak baru bagi kehidupan umat beriman yang percaya akan Kristus yang bangkit. Pengaruh Roh Kudus begitu besar bagi persekutuan dan cara hidup jemaat beriman. Dalam kasih tersebut juga digambarkan tentang cara hidup jemaat perdana. Roh Kudus juga mendampingi gereja, sehingga gereja sekali lagi sebagai persekutuan tetap hidup dan berkarya. Karya gereja dapat dirasakan oleh jemaat hingga saat ini, ya, seperti saya sampaikan di awal, melalui karya pendidikan, sekolah-sekolah, karya pewartaan melalui pengajaran-pengajaran, karya liturgia dalam perayaan Ekaristi dan ibadat, serta karya dan lain sebagainya. Inilah yang yang dapat kita lakukan sebagai anggota gereja, sebagai perwujudan di mana Roh Kudus sungguh-sungguh memberikan daya kekuatan kepada kita. Kita mau supaya benar-benar Roh Kudus kita rasakan, kita dapat laksanakan apa yang Yesus sendiri telah ajarkan. Roh Kudus memampukan kita untuk meninggalkan ketakutan-ketakutan kita, ya, seperti yang awalnya dialami oleh para rasul. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan, memberikan mereka semangat yang berapi-api, ya, untuk mewartakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, anak-anakku, sebagai pertanyaan refleksi kalian, ya, sudahkah kamu menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu? Pernahkah kamu merasakan daya Roh Kudus yang menuntun melakukan suatu hal yang baik? Seringkah kamu mengikuti bisikan Roh Kudus dalam hati nuranimu? Nah, anak-anakku, inilah pertanyaan refleksi kita, ya. Kalau para rasul menerima Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta, dalam tiupan angin yang kencang, dalam lidah api, tapi kita diminta untuk betul-betul sekarang menyadari, pernahkah kita, ya, menyadari kehadiran Roh Kudus dalam dirimu yang menggerakkan kita untuk berbuat baik, mewartakan Yesus dalam perbuatan-perbuatan kita? Pernahkah kita merasakan daya kekuatan itu? Silakan jawab pertanyaan ini sebagai refleksi kita atas pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anakku, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga sekali lagi ini menjadi kekuatan kita, ya, momen atau saat dimana kita menyadari bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh berkarya dalam diri kita. Kita akan akhiri pertemuan kita dengan mohon karunia Roh Kudus. Kita siapkan hati, kita hendak berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mohon kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih, melalui Engkau Putramu yang tunggal, yang menjadi manusia demi keselamatan kami, yang disalibkan dan dimuliakan demi kami, agar mengirimkan kepada kami dari perbendaharaan harta karun surgawi ketujuh karunia Roh Kudus yang menaungi Engkau dalam segala kepenuhannya. Karunia kebijaksanaan, guna menampakkan kami menikmati buah dari pohon kehidupan
yang adalah Engkau sendiri. Karunia pengertian guna mencerahkan akal budi kami. Karunia nasihat karena guna memampukan kami mengikuti jejak langkah-Mu. Karunia keperkasaan guna menghadapi serangan gencar musuh kami. Karunia pengenalan guna membedakan yang baik dan yang jahat oleh terang pengajaran yang kudus. Karunia kesalehan guna menyelubungi kami dengan kemurahan dan belas kasihan. Karunia takut akan Allah guna menjauhkan kami dari segala yang jahat dan tinggal damai dalam keterpesonaan akan kemuliaan-Mu yang abadi. Itulah ya Tuhan permohonan kami, sudahlah Engkau mengabulkan demi kehormatan nama-Mu yang kudus, bersama Bapa dan Roh Kudus, segala sembah sujud dan kemuliaan, puji-pujian, keagungan dan kuasa untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anakku, kita sudah mengawali pembelajaran kita, sudah mengakhiri ya pembelajaran kita dengan berdoa. Kita sudah bersama-sama menyadari bagaimana sih peran Roh Kudus sungguh-sungguh menguatkan, memberi daya kuasa kepada kita ya, kepada para rasul ya, kepada kita semua untuk berkarya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk penilaian kita, jadi yang pertama silakan jawab pertanyaan ini ya. Apa yang terjadi setelah para rasul menerima Roh Kudus? Apa yang terjadi tadi ya? Jadi apa yang Roh Kudus telah curahkan kepada mereka. Kemudian karya apa saja yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam diri para rasul. Ya, karya apa saja tadi ya. Termasuk melakukan banyak-banyak mukjizat ya. Tadi dikatakan dalam bacaan dari Kisah Para Rasul disampaikan oleh Petrus tadi ya. Kemudian apa hasil karya Roh Kudus melalui para rasul itu? Ya, kemudian yang keempat, apakah Roh Kudus masih berkarya sampai sekarang? Contohnya apa? Ya. Jadi keempat ini silakan kalian kerjakan, silakan ditulis ya. Sudah kita bersama-sama tadi bahas ya. Kemudian untuk tugas ya, buatlah doa yang berisi mohon Roh Kudus hadir dalam dirimu, supaya betul-betul kita menyadari bahwa memang betul-betul Roh Kudus sungguh hadir ya dalam setiap langkah kehidupan kita, menyertai kita sampai akhir zaman. Nah, setelah selesai nanti silakan kumpulkan lewat WA atau Google Form atau Google Classroom ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Yang belum menekan tombol subscribe, silakan tekan tombol subscribe dulu ya, supaya kita tidak tertinggal pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Sampai ketemu ya di pembelajaran kita berikutnya. Bye bye, Tuhan memberkati. God bless you.